Sejumlah ex-aktivis Cipayung plus gabung barisan pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pak, untuk tokoh-tokoh nasional itu kira-kira siapa aja Pak untuk pemenangan? Untuk sampai hari ini saya belum berani menyebutkan nama-nama. Tapi minimum sudah ada 21 nama. Terdiri dari tokoh masyarakat, teknokrat, kelompok profesional, tokoh perempuan, tokoh muda yang akan bergabung di dalam Timnas Pemenangan Amin. Untuk nama-nama sementara saya tidak akan sebutkan, menunggu beberapa hari ke depan. Fakta bahwa elektabilitas Anies paling buncit itu tak bisa disanggah hanya dengan pernyataan kosong. Apalagi setelah dipasangkan dengan Caimin, Anies malah makin ngedrop. Mestinya Anies menerima kenyataan ini, introspeksi dan menyadari kesalahan dalam Pilkada Jakarta, bukan malah membanggakannya. Jangan sampai kerukunan Indonesia dikorbankan hanya demi kepentingan politik. Tapi kalau Anies menikmati hal ini, tandanya dia oportunis yang tega menghalalkan segala cara. Ke DPR, para pimpinan-pimpinan organisasi kemahasiswaan, para aktivis yang memiliki tanggung jawab sejarah, warisan sejarah, para senior, para pendiri yang telah berkiprah, bukan saja mempengaruhi perbaikan dan perubahan bangsa kita, tapi yang paling strategis dari organisasi kemahasiswaan ini adalah memproduksi pemimpin-pemimpin masyarakat, para pemimpin-pemimpin untuk kemajuan dan perbaikan bangsa. Bencana bagi P3, ya, kader-kadernya se-Jawa sekarang ini atau sehari yang lalu berkumpul di Purworejo dan menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan juga menyatakan bahwa Mardiono masih tidak percaya kepada Mardiono, ya, PLT yang ada sekarang. Ini sudah barang tentu merupakan bentuk perpecahan dan mungkin bisa dianggap sebagai bencana yang sangat tragis, ya, karena Partai Persatuan Pembangunan ini suaranya sudah di ambang batas parliamentary threshold, dan di ambang dengan perpecahan seperti ini hampir bisa dikatakan kalau tidak ada upaya perbaikan internal dari P3 itu sendiri, ya mungkin selesai sudah partai ini. Survei Ganjar naik, Prabowo juga naik pelan-pelan. Anies itu nggak naik-naik, turun terus. Kan harusnya naik kelas lah, ini malah turun kelas. Oh, dia orang rendah hati. Oh, tandanya rendah hati. Jadi kalau disurvei memang dia maunya turun. Itu orang rendah hati begitu. Tetapi kalau kita lihat secara metodologi, memang ada kecurigaan bahwa dropnya itu jauh sekali itu. Walaupun nanti akan ada keterangan bahwa ini kan hasil analisis lokal dari data nasional tuh. Tetapi selalu ada problem kalau di analisis lokal dan itu penggalan sebetulnya dia diekstrak dari data yang mana tuh. Itu poinnya. Nah, itu yang mungkin harus ada perdebatan publik secara metodologi. Tetapi yang menarik adalah Nasdem kebakaran jenggot itu. Karena memang itu bagi Nasdem ini bukan soal metodologi, ini soal black campaign, kira-kira begitu kan. Sebetulnya atau negatif campaign tuh. Jadi memang kita dorong aja supaya ada debat, dibuka metodologinya. Lalu yang paling penting adalah setelah metodologi, dana survei itu datang dari mana? 2024 buruh menginginkan perubahan. Kira-kira capres yang cocok siapa nih Pak? Pastinya harus capres yang membela kepentingan buruh. Capres yang punya track record, ya, mencintai buruh, meningkatkan derajat kesejahteraan buruh. Nah, itu yang layak untuk dipilih oleh buruh sebagai presiden 2024. Pastinya begitu. Iya. Kira-kira orangnya siapa nih Pak? Kalau kami jelas tidak ada pilihan lain. Capres yang punya afiliasi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh adalah Anies Baswedan. Oke. Siapa semuanya dia? Sepakat ya? Sepakat. Anies Baswedan. Siapa capres kita? Anies Baswedan. Kita titipkan kepada Pak Anies dan kita dukung Pak Anies. Mudah-mudahan jutaan buruh di Indonesia akan bersama-sama Pak Anies membangun Indonesia. Amin.
Sejumlah mantan aktivis organisasi Cipayung Plus gabung barisan pemenangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan capres-cawapres berlatar aktivis mahasiswa. Keduanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Anies Baswedan berlatar aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPU. Sedangkan Muhaimin Iskandar berlatar belakang aktivis PMII. Sejumlah mantan ketua umum organisasi kepemudaan dan gerakan mahasiswa sepakat mendukung pasangan capres-cawapres koalisi perubahan itu. Mereka membentuk gerakan pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau AMIN pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan pada diskusi yang mereka lakukan kemarin 11 Oktober di salah satu kafe di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Forum itu diinisiasi sebagai refleksi dari perjalanan kepemimpinan politik bangsa ini, sekaligus evaluasi perjalanan agenda reformasi serta demokrasi pasca reformasi 1998. M. Rodli Kailiani, mantan Ketua Umum PB PMII, menyebut pasangan Anies Muhaimin sebagai pasangan ideal dan saling melengkapi sebagai capres-cawapres nantinya. Pasangan ini juga dianggap paling konsisten memperjuangkan reformasi. Keduanya aktivis mahasiswa, berpengalaman pejuang dan memiliki kapasitas intelektual dengan perjalanan karir yang lengkap baik di eksekutif maupun legislatif. Ini akan saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan, kata Rodli dalam diskusi. Sementara Taufik Amrullah, mantan Ketua Umum PP KAMI, menilai pasangan Anies Muhaimin lahir dari gerakan aktivisme kemahasiswaan dan pemuda dengan rangkaian kaderisasi bangsa yang otentik, punya pengalaman kehidupan berbangsa yang mumpuni, komitmen terhadap demokrasi Pancasila dan agenda-agenda reformasi. Anies Gus Muhaimin telah banyak melakukan kerja-kerja keberpihakan pada keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat, peduli pendidikan dengan gerakan Indonesia Mengajar, pemberdayaan kaum santri, UMKM, petani, nelayan, dan buruh. Tentu saja pasangan ini merupakan representasi aspirasi dan harapan generasi milenial dan Gen Z, kata Taufik. Yusuf Blegur yang juga mantan Ketua Umum Presidium GMNI menyebut bahwa demokrasi Pancasila yang dianut bangsa ini semakin tergerus dengan praktik-praktik demokrasi liberal dan oligarki yang mengkooptasi. Kita prihatin kehidupan demokrasi kita semakin menjauh dari cita-cita para founding father. Dikotak-kotakan ketika momentum presiden pilpres dan menguatkan liberalisasi serta oligarki dalam kepemimpinan politik, kata Yusuf. Benny Pramulia, mantan Ketua Umum IMM, mengatakan bahwa regenerasi kepemimpinan bangsa ke depan harus senantiasa berbasis pada komitmen menjalankan agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa tahun 1998. Jangan kita biarkan demokrasi kita semakin liberal dan pas bangsa ini dikooptasi para pemilik modal, kata Benny. Gerakan ini diinisiasi para aktivis mantan pimpinan OKP Cipayung Plus dan gerakan mahasiswa aktivis dengan mendeklarasikan koalisi aktivis perubahan, yakni 1. Muhammad Rodli Kailani, PB PMII, 2. Taufik Amrullah, PB KAMI, 3. M. Hasin, PB HMI, 4. Amiruddin dan Benny Pramulia, PP IMM, 5. Yusuf Blegur, Presidium GMNI, 6. Karman BM, PP GPII, 7. Marvin C. Dipon, Komber, PP PMKRI, 8. Frederick, Kapa GMKI, 9. Yusuf PBPII, serta mantan aktivis gerakan mahasiswa dan pemuda yang menyatakan dukungannya kepada Anies Muhaimin.